Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita lanjutkan terkait dengan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan IHSG di 3 menit pertama perdagangan pada pagi hari ini. Baik pemirsa, IHSG sejauh ini terpantau menguat tipis 0,22% ke 8.390. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers, ada Bumi, Goto, PJHB, Toba, Raja, dan juga Ratu. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top losers, di sini ada Dewa, Inet, Aman Mineral, kemudian KOBX, Koin, dan juga MDKA. Kemudian pemirsa untuk sektoral, di sini teknologi memimpin penguatan di 1,2%, kemudian disusul infrastruktur, non-cyclical, industri, kemudian saham-saham yang secara sektoral masih melemah. Di sini ada basic industries, kemudian energi, dan juga properti. Kemudian pemirsa, kita bergeser ke pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini. Ada Nikkei yang menguat 0,11%, kemudian STI menguat 0,19%, kemudian Kospi menguat 0,46%, dan Hang Seng menguat 0,18%. Ya, kemudian kita bergeser ke saham-saham pilihan pemirsa. Di sini ada 4 saham yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini. Ada Antam direkomendasikan buy, kemudian Goto trading buy, ADMR buy, dan juga SCMA trading buy. Baik pemirsa, kita akan selanjutnya kembali membahas dialog kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Baik, Pak Chandra, terkait dengan peningkatan harga komoditas emas, seberapa signifikan ini akan mempengaruhi kinerja ataupun performa dari saham-saham emas nih, Pak Chandra? Khususnya tadi kalau kita cermati pagi hari ini belum ada yang signifikan pergerakannya, tapi kalau kita lihat tadi MDKA justru melemah cukup signifikan nih. Review Anda seperti apa? Sebenarnya ya mungkin sentimennya positif tapi jangka pendek, tapi sebenarnya harga 4.000 level di harga emasnya kan sebenarnya udah kejadian lama ya. Jadi mungkin salah satu contrarian makanya tadi kita di Antam itu kita lihat harga sahamnya udah koreksi relatif cukup dalam lah ya, sehingga akhirnya membuka opportunity untuk trading sih. Baik. Anda merekomendasikan saham Antam di antara saham-saham emas lainnya, Pak Chandra? Ya. Ya, baik. Pak Chandra tampaknya ada sedikit. Silakan. Oke, silakan Pak Chandra. Ya, tadi ada sedikit kendala koneksi, sekarang jadi, sudah aman, Pak. Kelihatannya yang Antam. Oke, thank you. Yang Antam kelihatannya harga sahamnya sudah terkoreksi, tapi harga emasnya positif gitu, jadi membuka adanya peluang untuk masuk ke Antam sih. Baik, peluang yang cukup menarik untuk Antam di support 2.810 dan resistensi 3.150 direkomendasikan buy. Kemudian kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, Pak Chandra, terkait dengan rencana merger ya antara Goto dan juga Grab. Sejauh apa ini kemudian, apakah ini yang menjadi katalis positif dan juga rekomendasi untuk Goto direkomendasikan trading buy pada hari ini? Betul, jadi kita di Goto kita ikut arus lah ya, lagi ramai dibicarain. Sama kemarin juga ada spekulasi di RUPS luar biasanya Goto di Desember. Baik. Itu kelihatannya ada isu untuk mungkin penggantian manajemen, sehingga mungkin diperkirakan arah ke Grab Goto merger menjadi lebih dekat possibility-nya. Jadi kita ride that wave lah basically. Baik, untuk Goto direkomendasikan trading buy di support 65 dan resistensi 80. Untuk ADMR proyeksinya seperti apa, Pak Chandra? ADMR ini kita suka karena dia adalah pet coal. Jadi pet coal itu bukan thermal coal ya, jadi lebih kepada industri besi. Jadi relatif harganya lebih bagus sama lebih stabil. Sama mereka ADMR punya proyek aluminium yang mungkin bisa kontribusi tahun 2026. Jadi kita lihat positive traction di situ, makanya kita rekomendasiin buy sih. Baik, untuk ADMR direkomendasikan buy di support tadi 1.390 dan resisten 1.505.
Untuk SCMA, Anda melihat sejauh ini valuasinya masih menarik, belum terlalu kemahalan atau seperti apa nih Pak Chandra? Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi streaming application ya, jadi Ya. kalau domestic streaming application kelihatannya nggak ada musuhnya ya. Jadi SMA itu relatively jalan sendiri, dia kelihatannya bersaing justru dengan yang global seperti Netflix, Disney Baik. dan so on. Dan mereka kelihatannya sangat monopoli bukan monopoli tapi streaming olahraga siaran langsung itu sangat menguasai. Dan itu Baik, kelihatannya baik. menjadi kartu as ya untuk streaming service. Baik. Anda melihat SCMA ada proyeksi yang menarik, secara valuasi masih oke, kemudian juga tadi terkait dengan kinerja di dalam negeri ini potensinya cukup baik, direkomendasikan ya support di 366, resistance di 390 dan rekomendasi untuk trading buy. Baik, mungkin pertanyaan terakhir singkat saja Pak Chandra, sektor-sektor apa saja yang mungkin perlu jadi perhatian utama dan juga watchlist nih untuk para investor di pasar modal, dan strategi investasi apa yang perlu dicermati setidaknya untuk akhir pekan ini Pak? Kita mungkin konsentrasinya lebih kepada blue chips ya, Ya. jadi lebih kepada company spesifik. Tadi mungkin adalah BCA. Di sektor telkom, di telco mungkin ada telkom kan ada turnaround, sama di consumer mungkin ada seperti ICBP maupun Unilever gitu ya. Jadi Ya. sifatnya mungkin lebih kepada blue chips corporate spesifik, meskipun karena liquidity masih tinggi, Ya. saham-saham konglomerat mungkin boleh dilihat-lihat juga sih. Baik, baik. Anda melihat tadi perbankan big caps, kemudian saham-saham retail ya Pak ya, yang berkaitan dengan konsumsi, ini boleh menjadi perhatian, dan juga saham-saham konglomerasi. Terima kasih banyak Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat Pak Chandra, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, selamat pagi. Iya, baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya, tapi kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian terlebih dahulu. Baik, Wiki, ada informasi apa usai jeda nanti? Ya, Ocha, dan juga pemirsa, ada informasi dari PT Barito Renewables Energy Tbk yang siapkan belanja modal sebesar 4,17 triliun rupiah untuk tahun 2026. Informasinya usai jeda berikut.